tangan dulu yang meriah untuk Gus Muhaimin. Yang saya hormati, insya Allah, yang saya banggakan, insya Allah, yang kita cintai, insya Allah, Wakil Presiden Republik Indonesia 2024, Gus Muhaimin Iskandar. Yang kami hormati, yang kami banggakan, yang kami teladani, orang tua kita, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan terus menjadi pengayom di Republik ini. Beliau berserta ibu berjalan kaki 1,5 jam, 3,5 kilometer menuju lokasi ini. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya teladani, Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh. Beliau yang membukakan pintu jalan perubahan lewat jalur politik. Pintu lewat partai-partai banyak yang tersandra. Bang Surya Paloh membukakan jalan untuk rute perubahan, mengatakan gerakan perubahan di saat yang lain tak berani mengungkapkan. Dan sesudah itu didera dengan ujian yang tak henti-henti hingga sekarang. Tapi Bang Surya tak gentar, tak mundur, tak bergeming. Semoga beliau diberikan kesehatan, umur panjang, dan terus menjadi pejuang untuk perubahan Indonesia yang mengedepankan akal sehat, kewarasan, dan etika. Yang saya hormati, yang saya teladani, Ketua Umum Majelis Syuro PKS, Habib Salim Segaf Al-Jufri, dan seluruh keluarga besar pimpinan dan keluarga besar PKS yang memberikan keteladanan, siap berada dalam pemerintahan dan tabah menjadi oposisi. Tabah menjadi oposisi, menjaga kewarasan publik dalam demokrasi di saat sebagian tak tahan untuk berada di oposisi. Inilah keteladanan demokrasi, siap di dalam, siap di luar untuk demokrasi Indonesia. Hadir bersama kita juga Bapak Reformasi, Bapak Amin Rais yang bersama kita di sini. Semoga beliau diberikan kesehatan dan terus ikut menjaga reformasi berada dalam realnya. Yang kami banggakan, yang kami hormati, yang kami cintai, semua pejuang perubahan yang memenuhi Jakarta International Stadium ini. Yang datang dari jauh, hitungan kilometernya panjang, jauh dari ibu kota, tapi jaraknya pada Indonesia 0 meter. Memiliki kecintaan pada Republik ini, memilih hadir di sini, membawa pesan perubahan. Tepuk tangan untuk semua yang memilih hadir di sini. Bapak Ibu sekalian
yang kami hormati, yang kami banggakan. Selamat datang di Jakarta International Stadium. Tempat ini dipilih karena ini adalah mahakarya yang dibangun 100% oleh keringat orang-orang Indonesia, yang dilahirkan oleh ibu-ibu Indonesia, yang dididik oleh pendidikan Indonesia, dan melahirkan mahakarya yang mempesona dunia. Ibu, bapak, saudara sekalian, wahai orang baik yang berkumpul di sini, wahai orang kuat yang berkumpul di sini, kita datang di tempat ini karena kita menginginkan kita datang di sini karena kita menginginkan perubahan. Kita menyaksikan ketidakadilan yang sudah mewarnai perjalanan Republik ini. Apakah itu boleh dibiarkan? Apakah itu boleh dilanjutkan? Tanggung jawab kita adalah bersama-sama menghentikan ketidakadilan, menghentikan ketimpangan, menghadirkan saudara-saudara sekalian yang kami hormati, yang kami cintai, ibu dan bapak yang hadir dari seluruh penjuru tanah air. Siang hari ini berkumpul begitu banyak. Hati mana yang tak tergetar menyaksikan jutaan orang berkumpul dalam semangat perubahan seperti yang ada di tempat ini. Sejak tengah malam, kawasan JIS telah penuh. Semua datang dengan membawa harapan. Tadi tertulis di situ, kami datang tanpa kepentingan, kami datang menginginkan perubahan. Ada yang tulis di depan saya ini, ora butuh duitmu, butuh kepemimpinanmu. Ada yang menulis lagi di sini, kami melanggar larangan istri untuk sampai ke JIS. Tapi kami bukan melanggar konstitusi. Ada yang nulis lagi di sini, capek-capek kuliah urusan teknik, pilih yang melanggar etik. Ada yang menuliskan aspirasi di sini, pajak naik, malah joget-joget. Terus sekalian, bertebaran spanduk di sana. Ada tulisan besar sekali, dukung Amin karena hati, bukan karena transaksi. Spanduk bertebaran, semua membawakan harapan, semua menginginkan perubahan. Dan saudara sekalian, ini yang membuat gerakan perubahan kita menjadi unik. Posternya bukan didanai dari satu sumber yang dicetak di seluruh Indonesia. Posternya dibangun, dibuat, dan didanai oleh kerja-kerja dan keringat-keringat pejuang yang ada di seluruh Indonesia. Karena itu tulisannya berbeda-beda, tapi aspirasinya sama,
tujuannya seragam, yaitu perubahan. Kita menginginkan perubahan yang sesungguhnya, bukan perubahan yang basa-basi. Kita bergerak untuk bisa menggeser yang disebut sebagai pengambilan manfaat atas ketimpangan. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar obrolan ruang-ruang tertutup yang mengatakan bahwa beberapa orang menguasai sepertiga perekonomian Indonesia, sementara 280 juta lainnya harus berebut sisanya. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Rakyat Indonesia harus mendapatkan kesempatan yang setara, harus mendapatkan masa depan yang setara. Karena itu kita bergerak untuk melakukan perubahan, dan kita menyadari bahwa yang di seberang sana yang ingin menjaga agar dominasi jalan terus tidak akan mendiamkan begitu saja. Tapi kita tidak menghadapi mereka dengan angkara murka. Kita hadapi mereka dengan welas kasih, dengan rasa kasih. Surodiro Joyo Ningrat lebur dening pangastuti. Kita hadapi dengan kecintaan sebagai warga Indonesia, sebagai anak bangsa. Tetapi bila mereka melakukan kecurangan, bila mereka tidak menjalankan yang adil, maka kita siap untuk melawan. Kita siap untuk melawan. Kita tidak diamkan perlakuan yang tak adil melenggang tanpa ditantang. Kita mengirimkan pesan kepada semua rakyat Indonesia, menginginkan praktek demokrasi yang mengandalkan kepada keadilan, yang mengandalkan pada keterbukaan, yang mengandalkan kepada tingginya penghormatan pada etika. Di saat etika diremehkan, di saat etika dinomorbawahkan, kami semua hadir membawa pesan. Kami akan melakukan perubahan, mengembalikan etika menjadi prioritas penting dalam menjalankan kenegaraan di Republik ini. Ini semua kita kerjakan dengan kesadaran penuh bahwa perjuangan ini tidak bisa dikerjakan sendirian. Karena itu kepada semua yang hadir di sini, kita ingin membawa pesan perubahan yang ingin kita bawa diiringi dengan perasaan cinta kasih, dengan perasaan rahim dan rahman, perasaan merangkul semua, perasaan welas asih. Kita tidak menginginkan negara yang sombong pada rakyatnya. Kita tidak menginginkan negara yang pelit dengan rakyatnya. Kita tidak menginginkan negara yang tega pada rakyatnya. Tapi negara yang mencintai rakyatnya, negara yang melindungi rakyatnya, negara yang membantu rakyatnya. Dan ketika negara membantu rakyat, maka negara membantu secara tanpa pamrih. Ketika bansos diberikan, maka itu untuk kepentingan penerima, bukan untuk kepentingan yang mengantarkan. Bansos yang kita siapkan adalah bansos yang tulus ikhlas. Disebut sebagai bansos plus karena ditingkatkan jumlahnya, ditingkatkan penerimanya, dan didampingi supaya naik kelas. Kita tidak menginginkan bansos yang dipolitisasi, tapi bansos yang memberikan kemajuan bagi rakyat.
Saudara sekalian yang hadir ruangan ini, banyak anak-anak muda yang memiliki mimpi yang tinggi, yang memiliki cita-cita yang tinggi. Tapi banyak dari mereka yang menjadi sandwich generation, terjepit. Kami hadir untuk membukakan pintu-pintu agar anak-anak muda bisa meraih mimpinya, agar anak-anak muda tidak mati dalam melihat mimpinya. Anak-anak muda yang melihat Indonesia memberikan kesempatan kepada semuanya. Kami semua berikhtiar dan kami pegang janji ini, negara yang mencintai rakyatnya, negara yang mencintai anak-anak mudanya, Abah yang mencintai rakyat Indonesia, Abah yang mengayomi rakyat Indonesia, sebagaimana Abah mencintai anak-anaknya, Tia, Mikail, Ali, Kaisar, Ismail, yang semuanya dekat di hati dan selalu dibela. Insya Allah itu komitmen Abah untuk rakyat Indonesia ke depan. Dicintai sebagaimana anak-anak sendiri. Dan kita menginginkan suasana persatuan yang ditopang dengan rasa keadilan. Bukan suasana persatuan yang dibangun oleh rasa ketakutan. Yang hadir di sini, adakah yang berangkat karena rasa takut? Adakah yang berangkat karena bayaran? Adakah yang berangkat karena iming-iming rupiah? Semua berangkat karena menginginkan perubahan. Betul. Karena itu Anda datang dengan cinta. Ibu dan Bapak saudara sekalian datang dengan cinta. Kami pun akan bekerja membawa cinta kasih itu dan menyebarkan dalam seluruh kebijakan-kebijakan yang dibuat di masa yang akan datang. Dewa sekalian yang kami hormati, untuk kita bisa menyelenggarakan itu semua, kita harus bersiap, kita harus bekerja bersama. 4 hari lagi bangsa ini akan menentukan arah. 4 hari lagi bangsa ini akan menentukan perjalanan ke depan. Kita harus bekerja keras, menyongsong kesempatan untuk perubahan. Dan itu artinya menjangkau semua 4 hari ke depan. Dan itu artinya menjaga suara di TPS-TPS. Ibu bapak sekalian, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, saya meyakini dan percaya bahwa rakyat Indonesia adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh, dan orang-orang yang baik. Dan rakyat kecil selalu menjadi penjaga ketangguhan Republik ini. Rakyat kebanyakan yang selalu berada di garis terdepan, menjaga kelenturan, menjaga keuletan, dan melewati krisis-krisis. Karena itu, ketika terdengar kabar bahwa di hari-hari ke depan akan ada operasi-operasi, mulai dari intimidasi, mulai dari penggiringan opini satu putaran untuk salah satu paslon, saya percaya rakyat Indonesia akan menghadapinya dengan hati nurani, akan melawannya dengan hati nurani, dan akan menunjukkan bahwa kamilah yang menentukan arah masa depan, rakyatlah yang menentukan arah masa depan, bukan segelintir orang di ruang tertutup yang tak terlihat dari publik.
Kami yakin di luar sana aparat pemerintah, baik ASN, polisi, TNI, mereka pun rakyat Indonesia yang menginginkan anak-anaknya punya masa depan yang lebih baik, yang menginginkan kebutuhan pokoknya terjangkau, yang menginginkan pendidikan berkualitas, yang menginginkan lapangan pekerjaan yang baik untuk anak-anaknya. Karena itu saya yakin mereka juga akan menjunjung tinggi hati nuraninya walaupun menghadapi tekanan-tekanan yang tak terlihat. Mereka akan menjaga sumpah jabatan. Mereka akan menghidup-hidupkan hati nurani. Dan mereka akan ikut menentukan Indonesia ke depan dengan menjaga kehormatan. Kita sampaikan rasa hormat kepada seluruh jajaran polisi, seluruh jajaran TNI, seluruh birokrasi yang telah bekerja keras untuk mengayomi, untuk menjaga rakyat Indonesia. Insya Allah mereka pun akan menjaga netralitas pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Semua akan keluar dari 14 Februari dengan rasa hormat karena menjaga etika, menjaga adab, menjaga kehormatan. Dan kita nanti akan bilang, kita akan bisa mengatakan Wakanda no more. Wakanda no more. Wakanda no more.